Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kolom atau ibadah rumah tangga. Pada saat ini diundang saudara-saudara untuk berdiri. Marilah kita beribadah dengan penuh sukacita dan bersama-sama kita memuji Tuhan dengan melakukan nyanyikanlah nyanyian baru. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi. Kasih dan damai sejahtera Allah kiranya beserta kita. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Tanti-hentinya kami umat kepunyaan-Mu menyatakan syukur dan rasa terima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih setia yang daripada Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kehidupan, kesehatan, dan kekuatan, untuk berkat perlindungan yang terus Tuhan nyatakan bagi kami sampai dengan saat ini, sehingga di dalam Engkau kami aman terpelihara. Kami mau senantiasa hidup dekat dengan Engkau ya Tuhan Allah, yang adalah pemilik kehidupan dan yang senantiasa memelihara kami. Melalui persekutuan bersama dalam ibadah rumah tangga, ibadah kolom saat ini Tuhan, kami datang menghampiri Engkau karena kami mau diajarkan oleh-Mu tentang firman-Mu ya Tuhan Allah, agar sungguh-sungguh kehidupan kami boleh terpelihara dalam terang firman Tuhan, supaya kami boleh terus hidup memuliakan Engkau sepanjang kehidupan pemberian Tuhan. Ini kami ya Tuhan Allah yang penuh sukacita mau untuk menyambut firman-Mu. Karena itu berbicaralah Engkau bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab untuk ibadah rumah tangga di minggu yang berjalan ini terambil di dalam
Yohanes pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mari ikuti bersama pembacaan Alkitab ini. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Lembaga Alkitab memberi judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, realitas kehidupan kita manusia di dunia ini, kita tidak pernah dapat menduga atau memprediksi kapan kehidupan kita akan diperhadapkan dengan masalah. Sebab perjalanan kehidupan kita ini ibarat roda kehidupan yang kadangkala kita ada dalam kondisi yang baik, bebas masalah, bebas pergumulan. Tetapi ketika dia berputar, bisa saja kita kemudian diperhadapkan dengan pergumulan, dengan permasalahan, ataupun krisis kehidupan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sama seperti sang tuan pesta, sebagaimana yang dituturkan dalam pembacaan Alkitab kita saat ini. Krisis yang dialami oleh sang tuan pesta dengan kehabisan anggur bukan berarti karena dia kurang persiapan. Sebab dalam tradisi orang Israel, biasanya pesta itu diadakan selama 7 hari. Dan itu berarti sang tuan pesta telah memperhitungkan segala sesuatu yang harus dia persiapkan demi kebutuhan acara yang akan berlangsung selama itu. Tetapi toh sekalipun demikian, pembacaan Alkitab kita menyaksikan bahwa sang tuan pesta diperhadapkan dengan masalah di mana anggur persediaannya habis. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi kita ketika menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan, mungkin
kita diperhadapkan dengan kondisi kita menjadi panik, bahkan kita tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi ketika kondisi yang kita hadapi itu begitu tiba-tiba dan kita tidak punya persiapan apa-apa dalam rangka untuk menghadapi persoalan tersebut. Saudara-saudara yang kekasih, masalah yang dihadapi oleh sang tuan pesta yang bisa berdampak bagaimana nama baiknya dipertaruhkan. Kita melihat dalam kesaksian pembacaan Alkitab ini, Ibu Yesus begitu tanggap terhadap persoalan yang sementara dihadapi oleh sang tuan pesta, sehingga dia langsung mengatakan hal itu kepada Yesus dengan harapan bahwa Yesus dapat memberikan solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi sang tuan pesta. Tindakan Maria ini tepat dengan datang kepada Yesus. Dan ini juga menjadi pengajaran bagi kita bahwa apapun persoalan dan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, datanglah kepada Yesus. Cari Yesus. Tapi bukan hanya nanti ketika kita diperhadapkan dengan persoalan atau pergumulan hidup baru mau datang cari Yesus. Dan ketika kita dalam sukacita atau kegembiraan hidup, lantas kemudian kita lupa kepada Yesus. Bukan seperti itu. Mencari Yesus itu berarti kita selalu mau dekat dengan Dia, mencari Dia dalam segala situasi kehidupan yang kita alami. Sebab kita sadari bahwa tanpa Yesus ada dan beserta dengan kehidupan kita, maka sia-sialah kehidupan yang kita jalani. Kita mencontoh dari tindakan yang diambil oleh Maria dengan datang kepada Yesus, menceritakan persoalan apa yang sementara terjadi pada waktu itu. Karena Maria yakin, sekalipun di satu sisi Yesus adalah anaknya sendiri, tapi dia yakin dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang sanggup untuk bertindak dan menyelesaikan persoalan sang tuan pesta. Keyakinan ini pula lagi yang kiranya mendasari kehidupan percaya kita. Ketika berhadapan dengan berbagai situasi kehidupan, tetap kita mengandalkan Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup untuk menyelesaikan persoalan dan pergumulan apapun bentuknya dalam kehidupan kita orang yang percaya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus mampu mengubahkan air biasa menjadi anggur yang bermutu baik. Sehingga ketika itu dicicipi oleh sang pemimpin pesta, dia memuji anggur yang disediakan oleh sang tuan pesta, yang sebenarnya adalah air yang telah diubah menjadi anggur oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, di situasi sulit yang kita hadapi tiap-tiap hari, Yesus sanggup untuk mengubahkan apapun bentuk pergumulan kehidupan ataupun kondisi kehidupan yang kita alami. Yesus sanggup untuk mengubahkan persoalan dan pergumulan yang kita hadapi menjadi sesuatu yang mendatangkan sukacita dan kegembiraan dalam kehidupan kita. Sama seperti yang tadinya sang tuan pesta akan diperhadapkan dengan rasa malu yang besar karena kehabisan anggur dalam pestanya. Tapi Yesus mengubahkan itu, sehingga rasa malu itu tidak dialami oleh sang tuan pesta, tetapi justru mendatangkan pujian baginya. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya pun tidak akan pernah dipermalukan Tuhan.
Karena itu tetaplah berharap kepada Dia. Tetaplah mengandalkan Dia dalam segala situasi kehidupan yang kita alami. Dia sanggup untuk melakukan perkara yang baik, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita umat kepunyaannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 saya bacakan, demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang baik, Allah yang sungguh mengasihi kami umat kepunyaan-Mu. Kami bersyukur
memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang senantiasa peduli akan kehidupan kami umat kepunyaan-Mu. Tak pernah Engkau membiarkan kami menjalani kehidupan ini sendiri. Di setiap situasi dan kondisi kehidupan yang kami alami, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Hadir dalam hidup ini. Karena itu ya Tuhan Allah, kami tetap mau mempercayakan totalitas kehidupan kami ini hanya di dalam tangan-Mu. Sebab hanya dengan berserah kepadamu Tuhan, maka apapun bentuk kehidupan yang kami alami, kami akan dimampukan oleh-Mu untuk dapat menjalaninya. Sebab pertolongan-Mu ya Tuhan Allah senantiasa tersedia bagi orang-orang yang menaruh harap kepadamu. Kami bersyukur dihibur, dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan Allah. Iman kami kembali diteguhkan olehnya, memantapkan kami untuk kembali menjalani kehidupan ini yang kami sadari tidak lepas dari berbagai tantangan bahkan pergumulan kehidupan. Kami tetap mau menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau ya Tuhan Allah, sumber pertolongan bagi kami, sumber solusi dalam setiap masalah-masalah hidup yang kami alami. Karena itu tetaplah Engkau Tuhan hadir dan berkarya dalam kehidupan kami. Tetap memberkati kami dalam setiap usaha dan kerja yang kami lakukan. Tetap menyatakan bagi kami rencana dan rancangan-Mu yang indah bagi kehidupan kami hari ini, tapi juga masa depan kami. Kau senantiasa juga hadir memberi perlindungan-Mu bagi kami ya Tuhan, agar kami terus diluputkan oleh-Mu dari hal-hal yang tidak kami inginkan menimpa kehidupan kami. Dan kami berharap baik pribadi bahkan kehidupan keluarga kami tetap dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian. Karena kami percaya Tuhan Allah bahwa Engkau Allah, Sang Pemelihara kehidupan, akan terus berkarya dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Bahkan kalaupun kami diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan hidup, kami tahu bersama dengan Tuhan kami mampu menghadapinya, dan selalu ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena itu terus ajarkan kepada kami tetap menaruh percaya kepadamu, tidak kehilangan pengharapan kami ketika kami diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit dalam hidup ini. Kami tetap berpegang pada janji Tuhan, sekalipun kami harus menunggu waktu Tuhan untuk Tuhan menyatakan pertolongan-Mu itu bagi kami. Tapi kami yakini bahwa pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat sampai kepada kami. Kami menyerahkan kepadamu ketika kami diperhadapkan dengan kondisi kelemahan, kondisi sakit. Tuhan sendirilah yang akan memulihkan dan menyembuhkan kami. Ketika kami dalam gumul duka, hiburkan dan kuatkan kami. Ketika kami harus diperhadapkan dengan kesulitan hidup karena tekanan ekonomi yang harus kami penuhi, bukakanlah kiranya jalan, lapangkan jalan dalam perjuangan kehidupan kami. Kiranya Engkau terus menyatakan berkat pemeliharaan-Mu itu dalam kehidupan kami. Kami berserah hanya kepadamu ya Tuhan Allah. Bahkan di tengah pandemi virus COVID-19 yang masih terus berlangsung di tengah dunia sekarang ini, kami tetap percaya pada janji Tuhan.
yang akan selalu memberi pertolongan-Mu bagi kami. Biar kami tidak diliputi lagi dengan rasa ketakutan dan kecemasan. Biar kami terus berharap kepada Tuhan, sambil itu pula kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap merawat diri kami, merawat kehidupan pemberian Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan menolong saudara-saudara kami, para tenaga kesehatan, para relawan, mereka yang bekerja dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini. Karuniakan sehat dan kuat, karuniakan semangat untuk melayani sesuai profesi mereka. Biar mereka terus melakukan apa yang menjadi bagian mereka, Tuhan, dalam kesetiaan, demi kemanusiaan. Dan berharap kami, ya Tuhan Allah, Engkau juga menyediakan obat-obatan yang diperlukan, peralatan medis yang memadai. Tuhan menolong mereka yang terpapar, pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami mau mempercayakan kehidupan mereka dan kehidupan kami ini, ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami ini. Karena kami tahu rencana dan rancangan Tuhan itu indah bagi kami dan mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Semua yang boleh terlibat dalam pelayanan untuk rekaman ibadah kolom ibadah rumah tangga saat ini, Kau berkati kami semua. Kami mau menyerahkan kehidupan kami supaya kami terus juga diperlengkapi oleh Tuhan dalam seluruh karya pelayanan kami, sebagaimana yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Tuhan menguduskan persembahan yang kami kumpulkan bersama saat ini, agar dapat menopang pekerjaan pelayanan demi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah ini, diundang saudara-saudara untuk berdiri. Sobat yang setia.
dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Dengan demikian, ibadah kolom, ibadah rumah tangga pada saat ini telah selesai. Tuhan Yesus kiranya akan terus memberkati kita.